Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kita naikkan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Di pagi hari ini kita boleh bersama-sama berkumpul beribadah di tempat kudus Tuhan ini. Dan puji Tuhan, kita memasuki akhir November dan hari ini adalah hari Advent pertama. Hari Advent pertama, mari Bapak Ibu, kami mengajak kita sekalian untuk kita bersatu hati, kita memohon hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita, di dalam hati kita. Kita akan memulai ibadah di pagi hari ini dengan kita angkat satu pujian, Ku Ada, dan kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ku ada. Sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab, Ku ada sebab anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih sebab kasih rahmat-Mu. terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Kita akan nyanyikan satu kali. Ku ada sebab anugerah. Anugerah-Mu, Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih
terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah ibadah raya Minggu pagi ini sekaligus menjadi ibadah Minggu Advent yang pertama. Kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit bumi beserta dengan segala isinya. Maka turunlah atas saudara-saudari sekalian kasih, anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam hati dan di dalam hidup saudara-saudari. Amin. Pembimbing ibadah, saya akan membaca dari surat Roma 10 ayat 14 demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Amin. Ibadah, saya serahkan kepada pemimpin ibadah. Yesaya 55 ayat 6 dan 7. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita, seruan hati kita setiap pergumulan. Mari Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita angkat satu pujian
ku cari wajah-Mu. Temukan kasih-Mu, Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sekali lagi, ku cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Jawab-Mu, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Tuhan, indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan, Allah Bapa yang mengasihi kami, Allah yang peduli akan setiap pergumulan-pergumulan hidup kami. Kami sungguh bersyukur memiliki Allah yang menyertai kami hari demi hari. Sepanjang 1 minggu yang lalu sudah kami lalui dengan baik. Dan pagi ini Tuhan, bersama-sama kami ingin merayakan cinta kasih Tuhan melalui ibadah ini. Biarlah kami semua dilayakkan dan biarlah kami juga boleh bersiap hati dengan segenap hidup kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena di dalam kesempatan beribadah pagi ini kami boleh membawa pergumulan-pergumulan kami dalam kesatuan hati dan iman kepadamu. Pada saat ini kami membawa dalam doa kami untuk seluruh jemaat kami Tuhan. Penghidupan mereka kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati keluarga demi keluarga. Setiap pekerjaan, setiap usaha, anak-anak, cucu-cucu yang Tuhan karuniakan di tengah-tengah kehidupan jemaat kami. Kiranya Tuhan memberkati semuanya. Dan pada saat ini Tuhan, jika ada di antara jemaat-jemaat kami yang dalam keadaan sakit, kami juga memohon kiranya Tuhan melawat mereka. Biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa terulur ke atas mereka, menjamah, memulihkan dan menyembuhkan mereka. Kami teringat akan Ibu Hankun dan seluruh keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Kiranya Tuhan menghiburkan hati mereka. Bapa di sorga, pada kesempatan ini kami juga berdoa dan menyerahkan ke dalam tangan Tuhan untuk gereja kami. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati setiap pelayanan, setiap kegiatan-kegiatan. Biarlah semuanya itu Tuhan bermuara pada satu hal saja, yaitu untuk kemuliaan dan keluhuran nama Tuhan. Kami mendoakan biarlah Tuhan memberikan kesatuan hati di tengah-tengah kami, sehingga kami di dalam kebersamaan kami dapat saling melengkapi satu sama lain, membangun tubuh Kristus ini semakin indah di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk persiapan-persiapan menyambut Natal, terutama persiapan hati kami untuk menyambut Kristus sungguh-sungguh lahir dan memperbaharui kehidupan kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Dan kalau pada minggu ini Tuhan, kami sudah masuk ke dalam minggu Advent yang pertama, kami kembali diingatkan Tuhan, perlunya kami mempersiapkan hati kami, supaya Kristus betul-betul menjadi bagian di dalam kehidupan kami, supaya Kristus betul-betul menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Hidup kami adalah hidup yang meneladan Kristus, sehingga dari waktu ke waktu iman kami boleh semakin bertumbuh, semakin dibangun, semakin menjadi dewasa di hadapan Tuhan. Itu kerinduan kami Tuhan, kiranya Tuhan menolong kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan menyertai para pemimpin bangsa dan negara kami, dan secara khusus untuk Bapak Presiden kami yang terus berjuang untuk dapat membawa bangsa kami ini keluar dari berbagai krisis dan juga terbebas dari pandemi. Segala upaya Tuhan berkati. Kami mendoakan juga Tuhan untuk Kabupaten Pati, Kota Pati, tempat di mana kami tinggal, hidup dan berkarya. Kami mohon kiranya Tuhan juga menyertai dan memberkati Bapak Bupati kami dan semua pejabat yang ada di Kabupaten Pati dalam menjalankan roda pemerintahan, agar mereka dapat menjalankannya dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat Pati boleh dapat hidup semakin sejahtera, rukun, walaupun di dalam kepelbagaian. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Kami mohon kiranya Tuhan mendengarkan dan mengabulkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami rindu, kita semua rindu untuk melakukan
kebenaran melalui sabda firman Tuhan. Dan kita pun rindu untuk dijamah Tuhan sehingga hidup kita akan semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan dan kita akan menaikkan satu pujian, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Sebab itu Tuhan, kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. sekali lagi kami katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. berdaulat atas hidupku. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Sekali lagi, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh.
Tibalah saatnya bagi kita, Bapak Ibu, untuk mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita sekali lagi untuk menundukkan hati dan kepala kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh menyerahkan ke dalam tangan-Mu waktu di mana kami duduk dengan diam bersama-sama di dalam persekutuan mendengarkan pemberitaan sabda firman Tuhan. Kami mohon kiranya urapan Roh Kudus terjadi atas kami. Ampuni segala kelemahan dan dosa kami, layakkan kami. Baik kami yang mendengar maupun hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Kami sama-sama bertelut di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di Minggu Advent yang pertama ini tema kita adalah mata rantai yang hilang, yang didasarkan dari kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai 19. Saya mengajak kita semua mempersiapkan firman Tuhan ini. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10 sampai ayat 19. Saya akan membacakan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari bisa menyimak di Alkitab masing-masing atau di layar di depan. Demikian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan. Demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Baal dan Asyitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Tetapi juga para hakim itu tidak mereka hiraukan, karena mereka berzina dengan mengikuti Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Mereka segera menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh nenek moyangnya yang mendengarkan perintah Tuhan. Mereka melakukan yang tidak patut. Setiap kali apabila Tuhan membangkitkan seorang hakim bagi mereka, maka Tuhan menyertai hakim itu dan menyelamatkan mereka dari tangan musuh mereka selama hakim itu hidup, sebab Tuhan berbelas kasihan mendengar rintihan mereka karena orang-orang yang mendesak dan menindas mereka. Tetapi apabila hakim itu mati, kembalilah mereka berlaku jahat, lebih jahat dari nenek moyang mereka, dengan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya. Dalam hal apapun mereka tidak berhenti dengan perbuatan dan kelakuan mereka yang tegar itu. Ya, sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam realitas kehidupan, pepatah buah jatuh tidak jauh dari pohonnya ternyata
tidak selamanya mengandung kebenaran. Karena ada saja buah alias anak atau keturunan yang sikap lakunya sangat berbeda dengan orang tuanya. Bisa jadi orang tuanya adalah pribadi yang sangat hangat, ramah, dan terbuka. Tetapi anaknya begitu introvert, begitu pendiam dan tertutup. Mungkin saja orang tuanya adalah seorang yang giat bekerja, gigih merintis usaha. Tetapi anaknya dan keturunannya lebih suka bergantung. Tidak punya jiwa perintis, lebih suka ongkang kaki. Ada lagi orang tua yang begitu rajin beribadah, giat di dalam berbagai pelayanan. Tetapi anaknya sama sekali tidak pernah muncul di gereja. Nah, Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, beda generasi, beda pula sifat dan sikapnya. Nah, hal yang serupa ini juga kita temukan di dalam kehidupan bangsa Israel. Generasi ke generasi tidak selalu sama. Ada angkatan yang begitu rajin, tekun beribadah kepada Tuhan dan beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan, seperti pada zaman Yosua. Tetapi ada masa di mana bangsa Israel itu begitu menyimpang, menunjukkan satu sikap iman yang begitu berbeda. Nah, disinilah Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, seperti ada mata rantai yang hilang, nggak nyambung. Mereka melupakan Tuhan, mereka memberontak kepada Tuhan, bahkan dikatakan mereka menyembah Allah lain. Dalam ayat yang ke-11 dan ayat 13 dikatakan mereka menyembah Baal dan para Asitoret. Kita melihat di sini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, begitu mudahnya bangsa Israel melupakan segala apa yang sudah Tuhan pernah lakukan di dalam kehidupan mereka, membebaskan mereka. Dan hal ini sangat berbeda dengan para leluhur mereka yang begitu taat dan setia. Lalu tentu saja hal itu menyakiti hati Tuhan. Tuhan marah Bapak Ibu. Bahkan dikatakan itu membangkitkan murka Tuhan. Dan sebagai akibatnya Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa lain. Menyerahkan mereka ke tangan musuh. Dikatakan bahwa tidak ada kemenangan-kemenangan lagi. Seperti yang pernah terjadi pada zaman Yosua memimpin. Dan sampai-sampai dikatakan keadaan mereka pada waktu itu sungguh sangat terdesak. Namun demikian Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, pada titik kritis itu Tuhan masih memberikan kesempatan bagi mereka untuk bertobat. Tuhan tidak menginginkan ada generasi yang hilang. The loss of generation. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Karena itu Tuhan dikatakan mengirimkan para hakim. Untuk apa? Untuk mendidik mereka, untuk menuntun mereka, untuk membangun kembali kehidupan iman mereka. Sebagaimana dicatat di dalam ayat 16. Tetapi lagi-lagi Bapak Ibu, sayang sekali hakim itu pun bahkan mereka tidak hiraukan. Dalam ayat yang ke-17. Artinya Bapak Ibu, bangsa Israel pada waktu itu tetap tegar tengkuk. Mereka begitu sulit diarahkan. Dan bahkan Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, hal seperti itu seperti menjadi siklus kejadian yang berulang. Setiap Tuhan membangkitkan seorang hakim, mereka menikmati kemenangan dan keselamatan. Sebab Tuhan mengasihani mereka dan kuasa Tuhan ada dalam diri para hakim itu. Tetapi ketika hakim itu mati, maka kembali mereka berbuat dosa.
ayat yang ke-18 dan 19. Begitu terus menerus Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka menjadi generasi yang bebal, yang sungguh memberontak. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan adalah mengapa terjadi lost generation? Mengapa terjadi generasi yang hilang? Padahal Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, pada zaman Yosua, bangsa Israel ini begitu solid dan teguh di dalam iman. Jadi kita melihat di sini, ada mata rantai yang putus Bapak Ibu. Ada mata rantai yang hilang. Mereka menjadi generasi yang bebal, yang sungguh memberontak. Mengapa hal ini terjadi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan? Yang pertama Bapak Ibu, karena tidak adanya kontinuitas pendidikan dan pendalaman iman dalam kehidupan mereka. Sekali lagi Bapak Ibu, karena tidak ada kontinuitas pendidikan dan pendalaman iman dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu perhatikan pernyataan dalam Alkitab kita. Selama hakim itu hidup dan memimpin bangsa itu, imannya bangkit. Tetapi setelah hakim itu mati, mereka kembali berbuat jahat, mereka mengingkari Tuhan. Ini menunjukkan apa kepada kita? Ini menunjukkan bahwa iman mereka itu tidak lahir dari dalam hati, betul ya? Iman tidak lahir dari dalam hati. Iman mereka itu semata-mata tergantung kepada pengaruh seorang hakim. Nah, jelas Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang seperti ini bukanlah iman yang berakar kuat. Karena Bapak Ibu dan Saudara dikasihi oleh Tuhan, ya, karena itu penting untuk menumbuhkan iman dari dasar hati setiap umat. Harus ada yang namanya kontinuitas pendidikan iman. Bukan hanya dari pemimpin rohani saja Bapak Ibu, tetapi juga di dalam keluarga melalui para orang tua. Jika para orang tua abai dalam hal penanaman iman, maka bagaimana mungkin akan melahirkan generasi yang setia di dalam iman? Kita akan kehilangan generasi yang taat karena mengabaikan pendidikan iman yang serius di dalam keluarga. Sibuk, tidak meluangkan waktu, tidak pernah membicarakan firman Tuhan, tidak pernah menegur, menasehati, memberi saran yang didasarkan kepada Alkitab. Kita nggak mau ngomong, kita capek ngomong, kita nggak mau berdebat, tidak peduli pada ideologi zaman yang begitu mempengaruhi, bahkan menyesatkan anak-anak kita. Kita juga tidak tegas di dalam memberitahukan kepada mereka mana yang benar dan mana yang salah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Oleh karena itu kita tidak boleh lengah Bapak Ibu. Kita tidak boleh lelah di dalam memperkatakan firman Tuhan. Karena jikalau kita lengah, jikalau kita lelah, maka kita akan kehilangan generasi yang taat, generasi yang setia. Bukankah kita sering mendengar perkataan ini? Oh, dulu keluarganya itu adalah keluarga pendiri gereja ini loh. Kita kan sering mendengar gitu. Bapaknya dulu majelis di sini loh. Ibunya pengurus. Semua keluarganya adalah tokoh gereja ini. Tapi pertanyaannya di mana anaknya sekarang? Di mana cucunya? Di mana keponakannya? Di mana keturunannya? Ternyata sudah tidak ada lagi Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemana mereka? Lost. Kehilangan sudah. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, penting untuk kita memikirkan bagaimana kita ini selalu menanamkan iman.
memperkatakan firman Tuhan dalam kehidupan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi penerus kita. Supaya mereka menjadi generasi yang handal, yang taat dan setia. Yang kedua, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, alasan yang kedua adalah karena memandang remeh belas kasih Tuhan. Belas kasih Tuhan itu memang selalu besar, Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan. Tuhan itu selalu ibah ketika mendengar umatnya yang tertindas. Tetapi Bapak Ibu bukan berarti bahwa belas kasih Tuhan itu bisa dipermainkan. Justru ya dengan banyaknya kesaksian akan kasih Tuhan, maka seharusnya umat itu lebih menghargainya. Perhatikan Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, bagaimana umat dikatakan memandang remeh didikan para hakim. Beberapa kali para hakim dikirim, lalu dikatakan sebanyak itu juga mereka tidak mau mendengar. Tidak mau menyadari bahwa meremehkan ajaran para hakim, pemimpin rohani dan orang tua yang menanamkan iman kepada mereka, itu sama saja dengan meremehkan Tuhan itu sendiri. Oleh karena itu Bapak Ibu, sangat penting untuk pertama-tama menghargai kehadiran siapapun yang membawa berita firman Tuhan. Penting untuk kita membuka telinga dan hati mendengar setiap pengajaran. Karena generasi yang menutup telinga, memandang remeh dan mencemooh, menganggap kuno setiap nasihat firman Tuhan, maka akan merugi. Mereka akan terputus dari mata rantai iman yang diturunkan dari generasi ke generasi. Penting untuk menjaga iman sebagai legasi, sebagai sesuatu yang kita wariskan antar generasi, supaya belas kasih Tuhan dan kesempatan keselamatan itu dapat diteruskan. Nah, dua hal ini Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus penting untuk kita kerjakan. Generasi tua itu perlu punya semangat untuk mewartakan, semangat mendidik dan menanamkan iman. Tetapi generasi anak cucu juga harus membuka hati, mendengar, mengembangkan kepatuhan agar tidak ada mata rantai yang putus. Nah, firman Tuhan hari ini Bapak Ibu dan saya dikasih oleh Tuhan, di minggu Advent yang pertama ini mengingatkan kita semua Bapak Ibu, baik sebagai keluarga, sebagai gereja, sebagai pembimbing rohani, kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh lelah, apalagi abai dalam menanamkan iman kepada generasi penerus kita. Agar nyala api, sebagaimana tadi sudah dinyalakan lilin Advent yang pertama tadi, itu menjadi semacam semangat dalam hidup kita. Semangat yang tidak pernah padam, terus menyala, diteruskan agar tidak ada generasi yang hilang. Agar warisan imanlah yang menjaga anak cucu kita Bapak Ibu. Menjaga mereka tetap di jalan kebenaran. Agar generasi kita, penerus kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita juga menikmati untuk duduk di ruangan gereja ini. Menikmati pelayanan di dalam gereja ini, mengambil bagian dalam banyak pekerjaan di dalam gereja ini, menjadi umat yang setia di dalam gereja ini, melayani Tuhan. Dan yang lebih penting lagi adalah menjadi generasi penerus iman kita, Bapak Ibu dan Saudara dikasih oleh Tuhan, dari generasi ke generasi. Sehingga tidak lagi ada yang namanya generasi yang hilang. Ini yang perlu kita pikirkan. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami mohon Engkau memeteraikannya di dalam hati kami Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami menjadi orang tua yang memiliki semangat untuk menanamkan iman, mewartakan
firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada anak-anak kami. Dan tolong juga kami sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu, agar kami menjadi generasi yang membuka hati, yang selalu siap untuk mendengar setiap bimbingan, setiap firman Tuhan. Sehingga tidak ada generasi yang hilang. Tidak terjadi mata rantai yang hilang, mata rantai yang putus. Ini kerinduan kami Tuhan, agar di GKMI Pati ini dan dimanapun juga Tuhan, selalu ada generasi yang meneruskan iman untuk tetap menyala dan berkobar, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mata rantai yang hilang, itulah tema khotbah pada pagi hari ini. Dan tentunya kita rindu agar rantai kehidupan tetap tidak terputus, sehingga kita boleh meneladankan dan meneladani apa-apa yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Kita akan menutup ibadah di pagi hari ini. Bersama kita akan angkat pujian Tuhan, inilah hidupku. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tuhan, inilah hidupku. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Ku jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu,
Mari Bapak Ibu dan Saudara-saudari bersama-sama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat kita mengikrarkan kembali iman kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersama-sama mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kini arahkan dan tengadakanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah yang pemurah dengan rahmat memberkati dan melindungi kita. Kiranya Kristus Tuhan yang bangkit mengaruniakan pengharapan dan kemenangan. Dan kiranya Roh Kudus menjaga dan menyertai saudara-saudari sekalian dari segala bencana, penyakit, dan mara bahaya. Mulai dari sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah kita sudah selesai, silakan Bapak Ibu duduk kembali dan mengambil waktu teduh. Tuhan memberkati. Bapak Ibu, ibadah kita selesai dan selamat hari Minggu. Biarlah kita hidup senantiasa menghidupi akan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua.